Pagi ini ketika saya berjalan meninggalkan lorong di mana ibu saya tinggal bersama kakak saya melihat sebuah pemandangan yang menyentuh hati. Dan pemandangan tersebut adalah seorang anak SD, saya perkirakan mungkin kelas 1 SD atau kelas 2, berpakaian sangat rapi, berjalan menuju ke sekolah yang letaknya tidak jauh dari rumah saya. Dan di ujung lorong tersebut, seorang ibu memandangi anak ini berjalan. Saya memperkirakan ibu tersebut adalah mama dari anak ini. Dan dugaan saya benar. Karena ketika anak ini menghilang di ujung lorong, artinya sudah dekat dengan sekolah, si ibu pun pergi meninggalkan tempat di mana dia telah berpijak. Dan saya membayangkan hidup kita manusia seperti anak SD ini yang begitu dicintai, diberikan kesempatan untuk berjalan sendiri, menemukan pengalaman hidupnya sendiri, sebab anak tersebut akan masuk sekolah, dia akan menjalani waktu bersama dengan teman-teman dan gurunya, dia akan belajar banyak hal, mungkin dia juga terluka oleh perlakuan teman-temannya, atau mungkin juga dimarahin oleh gurunya, mungkin dia gagal juga dalam pelajaran, atau dia mengalami keberhasilan yang menggembirakan. Dan satu keyakinan saya adalah ibu ini akan selalu ada untuk anaknya. Mungkin secara fisik tidak, Anda tidak bisa memaksakan seorang ibu terus mendampingi anaknya, menempeli anaknya 24 jam. Anda sebagai ibu pasti akan memberikan kesempatan kepada anak untuk bertumbuh dewasa, menjadi mandiri, menemukan jalan hidupnya sendiri. Dan itulah peran orang tua. Anda membuka jalan, Anda mengantarkan anak Anda untuk menemukan jalan yang tepat, dan kemudian memberikan dukungan kepadanya. Dan demikianlah pengalaman hidup kita manusia. Tuhan juga memberikan kepada kita kesempatan untuk bertumbuh. Tuhan juga memberikan kepada kita kesempatan untuk mandiri, untuk berkembang dalam hidup kita sendiri, menemukan apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan. Dia memberikan dukungan dan bahkan memberikan pertolongan ketika kita sebagai anak mungkin terjatuh, mungkin kita jatuh dalam dosa, mungkin kita mengalami kegagalan, mungkin kita mengalami tekanan karena penyakit dan penderitaan manusiawi kita. Tuhan tidak pernah buta, Tuhan tidak pernah tuli. Tuhan peduli dengan kita, peduli dengan nasib kita. Dan itu digambarkan juga dalam perikop Injil hari ini, di mana Yesus dikisahkan menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Anda bisa bayangkan kondisi orang yang kerasukan setan seperti ini. Mereka tidak berdaya tanpa ada penolong dari luar yang dapat membebaskan mereka dari kuasa tersebut. Saya mau katakan ini pada Anda. Mungkin Anda tidak kerasukan roh jahat, tapi mungkin Anda mengalami belenggu seperti ini yang Anda sendiri tak bisa memikirkan bagaimana keluar dari semuanya itu. Tapi jangan putus asa. Tuhan sayang pada Anda. Tuhan pegang tangan Anda, datanglah padanya, minta tolong, berserulah kepadanya, dan Tuhan akan bergerak, menjamah Anda, memberikan pertolongan untuk Anda. Dan semoga kita juga mengalami mujizat yang luar biasa dalam hidup kita, dan kita bisa berkata seperti orang-orang dalam perikop Injil hari ini. Guru ini berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun ia perintah dan mereka taat kepadanya. Datanglah pada Tuhan, mintalah kekuatan darinya, dan mohonlah supaya Anda pun dibebaskan dari penderitaan Anda saat ini. Dan terimalah berkat Allah Maha Kuasa yang membebaskan dan menguatkan Anda, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.